Oke, nah jadi ada model ideal, ya. Kemudian ada CVDM, kemudian ada PWL ya, atau piecewise linear. Oke, nah jadi secara umum iya. Ini model dioda ideal mungkin garis lurus seperti ini. Kemudian yang constant voltage DTM ya garis lurus tapi di sebuah voltage tertentu, voltage radial. Kemudian yang piecewise linear ini kan di titik tertentu tapi dia naik ya, seperti resistansinya. Nah kemudian model yang lainnya itu adalah model eksponensial. Nah, eksponensial ini jadi bukan garis lurus tapi dia naik ini ya, eksponensial. Oke, ini enggak jelas ya warna-warnanya sama. Saya coba cari spidol yang lain. Oke. Nah, jadi yang kalian kerjakan itu untuk mencari ide ya. Mencari I-nya tadi itu sebenarnya adalah kalian mencari perpotongan ya, perpotongan antara karakteristik dioda. Grafiknya ini ada yang konstan ya, ada yang piecewise, ada yang eksponensial ya. Itu kalian cari titiknya itu ada di mana ya. Jadi ini dinamakan garis load line ya. Garis load line ya. Kemudian ini titik-titik ini dinamakan ya operating point lah. DC operating point. Karena kita masih bahas DC ya. Jadi titiknya ada di mana perpotongannya. Jadi ya seperti kalau kalian pelajari di SMA, kalian punya dua kurva, ya. Kalian punya dua kurva, perpotongannya itu di titik mana. Nah, sebenarnya itu yang Anda cari ya. Jadi idenya saat ideal, model ideal berarti dengan model ideal ini dicari perpotongannya dengan load line. Load line itu apa? Load line itu ya Anda bisa lihat dari rumus ini. V ID V kurangi VD ya. Ini load line ya. Oke. Ini adalah persamaan load line-nya ya. Jadi beban sumber ya dikurangi kalau misalkan ada VD ya. Apa namanya? VD dibagi R. Bagi R ini adalah load line-nya. Jadi garisnya persamaannya ini. Ya. Nah, dicari titik perpotongannya. Jadi apabila Anda diminta untuk jadi tadi ada 3 model kan, Anda diminta untuk mencari eksponensial ya. Yang model eksponensial ini berarti Anda pakai persamaan yang eksponensial ini, ID sama dengan IS, E, VD, NVT ya. Ini. Di mana ini IS ini nanti pasti diketahui di soal ya. Misalkan 10 pangkat min 15. Kemudian N ya. N itu adalah dioda ya, nilainya kalau nggak 1, 2 ya. Spesifikasi dioda. Kemudian VT itu thermal voltage. Itu biasanya nilainya antara 25 milivolt. Nah, ini biasanya diketahui. Ini konstanta semua. Ya. Ini ada punya dua persamaan, dua variabel ya. Variabel ini dan variabel ini. VD ya. Jadi Anda punya dua persamaan, dua variabel, tentunya Anda bisa cari dia titiknya DC operating point itu di mana. Oke, khusus untuk eksponensial, kalau yang lain ini kalian baru saja ngitung, itu bisa dengan mudah Anda turunkan formulanya.
Tapi kalau eksponensial ini agak sulit kalau kita ngitung tangan ya. Jadi ya caranya bisa dari graphical atau the graphical. Ya ini graphical ini mungkin pakai komputer ya. Nah kalau yang pakai perhitungan tulis tangan itu pakai iterasi ya, iteratif. Nah coba nanti Anda lihat di buku bagaimana metode iteratif untuk mencari eksponensial ini. Oke, jadi pada intinya kalian nyari nilai ID tadi di soal 3 soal tadi, Anda sebenarnya nyari titik potongnya itu di mana? Titik potong antara kurva yang ideal dengan load line itu di mana? Di ID-nya di sini. Kemudian titik potong antara kurva yang ini CVDM, constant voltage drop dengan load line di mana ya? Pasti jawabannya yang ID-nya yang constant voltage drop pasti kurang dari yang ideal. Kalau Anda perhatikan. Kemudian yang piecewise itu berarti garisnya lurus, lurus agak miring ya, nggak lurus ya, tapi dia drop di tegangan tertentu. Oke, mungkin itu mengenai model-model dioda ya. Oke, kemudian kita bahas selanjutnya yaitu adalah analisis sinyal kecil. Kenapa bahas analisis sinyal kecil ya? Jadi kita menganggap ini rangkaian ini DC ya. DC ini dia ya anggapannya itu sinyal besar ya, sinyal besar. Analisis sinyal kecil itu artinya sinyal kecil itu adalah fluktuatifnya atau mungkin ya tegangan AC ya. Karena dia fluktuatif. Jadi kalau input sistem ya, inputnya ya, tegangannya ini kan DC seperti ini ya. Kalau yang ada unsur AC-nya ya, dia ada riaknya seperti ini ya. Riaknya seperti ini. Nah, kemudian jadi kita bisa modelkan sumber ini, sumber yang memiliki riak ini. Jadi ada dua sumber ya. Jadi ada sumber karena DC, kemudian ada sumber karena AC. Nah, biasanya disimbolkan seperti ini ya. Dia ada simbol DC, ada karena AC. Nah, ini kemudian kalau misalkan kita hubungkan ke dioda, ini aja. Misalkan ada resistor, kemudian ada dioda. Ya, jadi ada DC, ada AC. Jadi kalau DC-nya kita sudah pelajari ada berbagai macam modelnya. Nah, kalau misalkan ada AC apa? Bagaimana kita melakukan perhitungannya yang lebih akurat ya. Bisa saja kita pilih yang ideal langsung, tapi itu tidak akurat ya. Kalau Anda pilih model dioda ideal atau model dioda yang constant voltage drop, itu kalau Anda lihat perhitungannya, kalau walaupun tegangannya itu berubah-ubah, harusnya tetap. Nah, tentu saja itu kan kurang masuk akal. Ya. Nah, makanya ada model yang lebih baik lagi untuk sinyal AC, yaitu model analisis sinyal kecil. Oke, jadi model ini adalah kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu model ini jadi dua untuk DC dan untuk AC ya. Jadi kita istilahnya dekomposisi dulu ya. Ini untuk DC-nya misalkan ya. Kita ke DC dulu. Nah, untuk DC dioda itu kita modelkan sebagai sebuah lebih condong ke PWL ya. Mode PWL jadi piecewise linear. Ya. Jadi ini ada penggantinya sumber tegangan dan
ada resistan dalam, resistan pengganti dioda. Ini untuk yang komponen DC. Nah, untuk komponen sinyal kecilnya, ini coba saya ubah di sini. Ini yang akan kita cari. Nah, untuk yang sinyal kecilnya, itu kita, yang komponen DC-nya itu dihilangkan. Ya. Komponen DC-nya itu dihilangkan. Pokoknya kalau yang ada DC-DC-nya, itu di-short. Ya, di-shortkan. Di-short, jadi hanya tinggal komponen yang AC saja. Nah, ini R ya. Ini beban. Ya. Kemudian diodanya untuk yang sinyal kecil itu adalah diganti oleh sebuah hambatan. Ya. Ini cuma hambatan ini aja, RD ini aja. Ya. Jadi ada tegangan, kemudian ada tegangan AC, ada tegangan DC ya. Nah nanti di sini kita akan menghasilkan untuk yang DC itu kita kalkulasi itu menghasilkan VD ya, VD dan juga arusnya kita kalkulasi ID ya. Besar. Kemudian kalau yang sinyal kecil ini menghasilkan juga VD, tapi VD-nya kecil ya, tulisannya kecil. Dan ini juga arus ya, I kecil ya. Sehingga totalnya kalau Anda disuruh mencari VD dan ID dalam model sinyal kecil, ya, itu penjumlahan keduanya ya. Jadi V-nya itu merupakan VD ditambah V kecil D, I-nya itu sama dengan ID plus E. Seperti itu ya. Coba kita lihat contoh soal ya. Oke. Nah, ini kemudian VDO-nya ini berapa, RD-nya ini berapa. Nah, itu nanti VD-nya ini, VD 0-nya ini, atau yang di piecewise linear itu tegangan drop-nya itu nanti biasanya ditentukan di soal, atau kita bisa pakai asumsi. Sementara RD-nya itu kita bisa cari lewat rumus ya. Jadi rumusnya itu RD sama dengan sini NPT bagi ID. Bisa. Oke, nah kita lihat misalkan contoh soal ya. Di sini misalkan ada sebuah tegangan ya, DC 10 volt ya. Dia memiliki ripple misalkan di sini 1 volt 1 volt ya. Atau 2 VPP ya. 2 VPP ya. Jadi tegangan ripple ya 2 peak to peak. Jadi kalau Anda gambarkan nanti mungkin gimana? Jadi kalau Anda gambarkan ini ada 10 volt, kemudian ada ripple-nya ya. Besar 2 peak to peak seperti ini. Nah, kemudian Anda diminta cari output-nya di sini, ini berapa ya? Output di sini. Nah, ini jadi Anda pakai prinsip analisis sinyal kecil. Jadi itu didekomposisi, ya, dikomposisi kemudian dikombinasikan lagi. Nah, biasanya di sini akan diketahui ya, model dioda misalkan diasumsikan V
PD0-nya sama dengan 0,7 ya. Jadi dropnya itu di 0,7. Dropnya 0,7. Nah, kita bisa dekomposisi ya. Dekomposisi, kemudian R-nya ini misalkan di sini 10 kilo ohm ya. Kilo ohm. Oke, ini sebenarnya ada contoh di buku Sedra ya. Anda bisa baca ya. Oke, nah jadi diketahui R-nya di sini 10 kilo ohm. PD-nya 0,7. Nah, kita bisa cari dulu I-nya ya. I-nya di sini ya. ID yang besar itu bisa kita asumsikan 10 kurangi 10 dikurangi 0,7 dibagi sebenarnya R plus RD ya. Tapi RD ini kita belum ketahui ya. Ini 10 kilo ohm plus RD. Nah, karena RD-nya itu belum kita ketahui dan ini kita asumsikan RD itu dia kecil ya dibandingkan dengan R. Maka ini diasumsikan tidak dihitung ya. Nah, jadi idenya di sini ini adalah 10 kurangi 0,7 dibagi 10 kilo. Ini sekitar 0,93 miliampere. Dapat idenya ya. Sekarang idenya ini dipakai untuk nyari RD ya. RD ini adalah jadi N, oh ya ini diketahui ya, N-nya itu misalkan 2 ya. Kemudian VT-nya itu sama dengan 25 milivolt. Nah, sehingga RD-nya ini kita cari lewat rumus itu 2 kali 25 milivolt dibagi 0,93 miliampere. Ini hasilnya sekitar 58 ohm ya. Jadi kita ketahui di sini RD-nya 58 ohm. 58 ohm ya. Kemudian ini RD-nya kita ketahui, berarti ini sekitar 58 ohm. R-nya ini 10 kilo ohm ya. 10 kilo ohm. Oke, nah dari sini kita bisa lakukan analisis sinyal kecil ya, analisis kecil. Jadi ini kita bisa tahu ya, karena ini 2 VPP, ini 10 kilo ohm, ini 58 ohm. Ini berarti tegangan di sini berapa? Ya. Tegangan di sini kan berarti Anda tinggal dua VPP, sorry, ini tegangan PD ya, PD kecil ya, PD kecil. Ini dengan rangkaian, ini kan sebenarnya rangkaian pembagi tegangan. Berarti yang atas 58 ohm kali 58 ohm plus 10 kilo ohm dikali 2 VPP. Jadi ini sama dengan sekitar 10,7 milivolt. 10,7 milivolt. Oke, ini jadi sekitar 10,7 milivolt. Jadi di sini tegangannya itu 0,7 ditambah 10,7 milivolt ya. Ini yang AC-nya ya, VPP ya. Kemudian kalau I-nya, ya, I-nya Anda bisa hitung mudah ini. Jadi tinggal ini dibagi ini tambah ini. Oke, jadi kita lihat fungsi dari dioda ini apa. Ya. Fungsi dari dioda ini kan kita bisa lihat kalau dioda ternyata dia bisa meredam ya.
meredam riak. Di sini meredam riak. Kita lihat ya, inputnya ini riak dengan sinyal DC-nya itu berapa persen? Ya. Ada input 10 volt, riaknya 2 volt. Jadi kira-kira ya riaknya itu berapa persen? Ada yang bisa jawab? Halo? Kedengaran nggak? Ada input ya, ada input 10 volt, kemudian dia punya riak 2 VPP. Nah, itu kira-kira riaknya berapa persen? 20%, Pak. Ya, 20% kan. Ya, jadi Anda punya input ya, input 10 volt, tapi dia ada riak 2 volt. Inputnya dia riaknya 20%. Kan 10 volt ditambah 2 VPP. Sementara outputnya di sini, ya, ini 0,7 ditambah 10,7 milivolt atau 0, berapa ini? 0,10 ya, berarti ya. VPP. Ini kira-kira berapa persen riaknya? Ya, dihitung berapa persen itu? Berapa? Outputnya itu konstannya 0,7 ya. 0,7, tapi dia juga punya riak juga besar 10 milivolt. Jadi berapa persen? 2,4%-an, Pak. Ya, 2,4%-an ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya, aplikasi dioda itu salah satunya adalah untuk meredam riak itu tadi ya. Jadi untuk menstabilkan tegangan ya. Kalau tadinya riaknya 20%, ya, sekarang diturunkan riaknya cuma sekitar 2,4%. Ya. Tentunya ini berbeda dengan amplifier ya. Kalau amplifier Anda menguatkan, sinyal riaknya juga ikut-ikutan dikuatkan atau diredam, sinyal riaknya juga ikut-ikutan diredam. Jadi malah tidak meredam riaknya. Oke, jadi ini merupakan salah satu aplikasi dari dioda dan analisisnya menggunakan sinyal kecil ya. Anda bisa putar video ini lagi atau nanti ini saya rekam, nanti saya upload, atau nanti Anda buka di Sedra ya, buku Sedra, buku ini. Ya. Ini di example, ya, pokoknya yang sinyal kecil, example 3.6. Oke, ada pertanyaan? Gambarnya jelas ya, kelihatan ya? Bentar, pecah. Kelihatan. Oke, ya ini nanti mungkin kalau soal-soal ujiannya, ini saya buat seperti ini. Ya. Jadi seperti yang di Moodle tadi, ini saya stop dulu. Code-nya.